Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan untuk kita, semoga diberikan kesehatan buat kita semua. Kawan-kawan dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat senang bisa berbagi materi kepada kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian. Selama 5 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada kawan-kawan dan Bapak Ibu mengenai e-bisnis dalam aplikasi pemasaran berbasis website. Di akhir presentasi ini, nantinya kawan-kawan dan Bapak Ibu dapat memahami mengenal lebih dekat dengan teknologi internet. Sebelum saya menjelaskan presentasi saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Teuku Abdurrahman, saya mahasiswa Universitas Maliku Saleh, program studi Sistem Informasi, mata kuliah, Media Sosial dan Pemasaran. Langsung saja ke pembahasan presentasi kita, yaitu mengenal e-bisnis dalam aplikasi pemasaran berbasis website. E-commerce vs e-business. E-commerce berorientasi pada transaksi perolehan uang yang melibatkan pertukaran uang dengan barang, dan bisa diartikan e-commerce adalah electronic commerce, merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-business berorientasi pada kepentingan jangka panjang yang bersifat abstrak. Dan dapat diartikan e-bisnis adalah segala aktivitas bisnis melalui media internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Sederhananya, e-bisnis memiliki unsur-unsur yang sama dengan bisnis pada umumnya, hanya saja segala aktivitas bisnis dilakukan memanfaatkan basis internet. Menurut Charles R. Yeager dari IBM, terdapat 5 keuntungan yang ditawarkan oleh e-bisnis yang berkaitan dengan aspek efisiensi, efektivitas, jangkauan, struktur dan peluang. E-commerce vs e-business. Ada beberapa tahap pada e-commerce, yaitu, skope lebih kecil, sistem dalam periode tertentu, lingkupan terbatas. E-commerce bagian kecil dari e-business, dan ada beberapa tahap juga pada e-business, salah satunya yaitu, skope lebih luas. Sistem yang menyasar setiap bagian bisnis, ruang lingkup luas berfokus pada terlaksananya jual beli online. Arsitektur e-business cross-functional business, persilangan unit fungsi bisnis. Maksud dari ini adalah, kerjasama lintas fungsi adalah sekelompok orang dengan beragam keahlian teknis berbeda yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. The Integrated Enterprise, integrasi perusahaan. Maksud dari itu, integrasi adalah menyatukan keinginan karyawan yang memiliki tujuan serta visi misi organisasi. Hal ini penting sekali agar karyawan dalam bekerja merasa nyaman dan aman. Bila kondisi ini tidak jelas, bisa berakibat konflik antara karyawan dengan pihak manajemen organisasi. The Strategic Business Unit, strategi bisnis unit. Maksudnya, strategi bisnis merupakan rencana strategi yang terjadi pada tingkat divisi dan dimaksudkan bagaimana membangun dan memperkuat posisi bersaing produk dan jasa perusahaan dalam industri atau pasar tertentu yang dilayani divisi tersebut. The Extended Enterprise maksudnya, adalah suatu konsep yang fokus pada kompetensi inti, memiliki karakteristik antara lain lincah, dinamis dan fleksibel dengan lingkungannya. Dengan demikian, karakteristik organisasi yang dapat bertahan di era informasi dapat dicapai salah satunya dengan menerapkan EE. The Inter-Enterprise Community, komunitas interperusahaan. Infrastruktur e-bisnis merupakan sumber daya bersama yang terdiri dari komponen. 1. Technical e-business infrastructure, hardware, software, teknologi komunikasi, data, dan aplikasi utama, dan 2. Human e-business infrastructure, keahlian, pengalaman, kompetensi, komitmen, nilai, norma dan pengetahuan. Integrasi aplikasi e-business ada 3 tahapan, yaitu, 1. Enterprise Resource Planning, ERP, 2. Customer Relationship Management, CRM, 3. Supply Chain Management. Selanjutnya nanti saya akan menjelaskan 3 tahapan tersebut di halaman berikutnya. Ada ERP, yaitu, perkakas manajemen yang menyeimbangkan persediaan dan permintaan perusahaan secara menyeluruh, berkemampuan untuk menghubungkan pelanggan dan supplier dalam satu ketersediaan, dan selanjutnya itu ada di halaman berikutnya. Customer Relationship Management, CRM, sebuah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas prapenjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Supply Chain Management. Supply Chain Management sebagai suatu pendekatan terpadu yang meliputi seluruh proses manajemen material, memberikan orientasi kepada proses untuk menyediakan, memproduksi, dan mendistribusikan produk kepada konsumen. Ada beberapa aturan dalam e-bisnis, yaitu, jujur, bertingkah laku baik, menggunakan pakaian rapi, menyebut nama, menggunakan bahasa yang baik, bersikap sopan, berdiri saat berkenalan, selalu mengucapkan terima kasih, tuan rumah yang membayar. Ada jenis-jenis e-bisnis, yaitu, 1.
Consumer to consumer 2C adalah transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen. C2C terbagi atas dua model yakni marketplace dan classified. Di dalam model marketplace, konsumen sebagai penyedia barang dan jasa membutuhkan sebuah platform sebagai wadah transaksi. 2. Business to consumer. Business to customer merupakan bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen perorangan atau grup secara langsung. Berbeda dengan B2B, bisnis jenis ini berhubungan langsung dengan konsumen bukan perusahaan atau bisnis lainnya. 3. Consumer to business. Consumer to business C2B adalah model bisnis di mana konsumen individu menciptakan nilai dan bisnis mengkonsumsi nilai tersebut. 4. Business to business 2B merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya, bukan kepada konsumen. Sebagai contohnya, Anda menjalankan bisnis yang menjual bahan makanan dan Anda melakukan penjualan ke restoran atau bisnis kuliner yang ada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, and subscribe.